Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi, karena berkat dan rahmatnya Dia kita sampai saat sekarang ini masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesehatan pada saat sekarang ini. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata utama. Yang saya hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah beserta wakil beserta rekan-rekan sejawat saya semua. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Masih semangat? Baik, kalau masih semangat saya bilang SMA Negeri 1 Rangga Pesisir luar biasa. Bisa? Bisa. Baik, SMA Negeri 1 Rangga Pesisir luar biasa. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan saya akan memberikan sedikit speaking ya. Kebetulan jurusan saya kan geografi ya. Jadi speaking saya mengikuti jurusan saya. Jadi kata kunci kita adalah bumi ya. Bumi. Jadi yang bumi ini kan bulat ya. Jadi kalau saya bilang 10 berarti itu 1 ya. Kalau saya bilang bukan, saya bilang 16 itu berarti juga 1. Kalau saya bilang 9 itu berarti 1 ya. Kalau saya bilang 1 berarti itu 0. Paham? Saya bilang lagi, yang bumi itu kan bulat. Kata kuncinya bulat tadi. Ya. Kalau kita bilang 8 berarti bulatnya kan 2. Ya. Berarti itu 2 hitungannya. Paham? Kalau saya bilang 9 berarti itu. Baik. Kalau saya bilang 12 berapa? 0. Ya, kalau saya bilang 2, kalau 50, 200, 18, 188. Sudah paham semuanya Ibu? Masih semangat? Bisa kita lanjutkan? Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi saya yaitu implementasi budaya positif di sekolah. Baik, secara bersama-sama kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Materi saya hari ini mengenai budaya positif ibu-ibu. Ya. Kira-kira menurut pendapat ibu-ibu di sini semuanya bapak-bapak, apa itu yang dikatakan dengan budaya positif tersebut? Ya, apa benda? Kebiasaan yang baik, Bu. Ya, apa lagi kira-kira yang dikatakan dengan budaya positif itu? Jadi yang budaya positif itu segala sesuatu hal yang baik yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi pada modul ini saya membahas mengenai implementasi yaitu budaya positif. Nah, ini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Kira-kira yang budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah seperti apa saja? Contoh kecilnya bapak-bapak ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kalau menurut pendapat saya ya Bu, untuk pembiasaan budaya positif ini kalau kita sebagai guru yang pertama, karena kita berhubungan dengan siswa ya pertama sekali perbiasaan untuk bagaimana disiplin, manajemen diri, kemudian kalau masuk dalam kelas itu bagaimana bersalaman dan ucapkan salam ya begitu saja. Itu adalah contoh-contoh kecil kita dari budaya positif. Sama dengan kata Ki Hajar Dewantara, katanya berpendapat seperti ini. Mulailah disiplin pada saat
nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif dari Bapak Ibu. Terus di sini juga ada budaya positif tersebut dapat diajarkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan ke sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini termasuk ke dalam budaya-budaya positif. Setelah itu di sini kan ada konsep inti ya, seperti yang dikatakan disiplin positif. Mana itu kira-kira contoh yang sudah kita terapkan di sekolah yang dikatakan dengan disiplin positif itu Bapak Ibu? Disiplin dalam ya tugas atau bisa jadi kan sebelum masuk pakaian sebenarnya harus rapi. Dan bagi yang laki-laki pakai ikat pinggang, pakai apa namanya, kacu, ya pakai kacu. Dan bagi perempuan harus memakai apa namanya, ya dalaman jilbabnya. Itu kebiasaan positif yang harus diterapkan sehari-hari. Terima kasih Bu Nomi. Itu adalah contoh-contoh kecil dari budaya disiplin positif di sekolah kita. Kita juga ada kan sebelum masuk kita berbaris kan di depan kelas, murid bersalaman dengan kita. Itu juga termasuk ke dalam disiplin positif. Setelah itu sampai di dalam kelas kita mengadakan baca doa, mengaji. Itu juga termasuk ke dalam penerapan disiplin positif. Setelah itu baru memahami motivasi perilaku. Yang perilaku positif. Kira-kira mana itu yang dikatakan yang motivasi perilaku positif tersebut Bapak-bapak Ibu? Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai perilaku positif. Yang namanya sekolah tentu banyak siswa di dalamnya, warga sekolah. Jadi tidak perlu terlepas dari sampah yang ada. Jadi dengan adanya sampah itu siswa itu sadar akan kalau sampah itu akan merusak keadaan lingkungan sekolah. Jadi dengan dia memungutnya, tidak peduli itu sampah siapa, intinya jika ada langsung dia ambil dan dia pungut masukkan ke dalam tong sampah, itu sudah termasuk salah satu bentuk perilaku positif tadi. Terima kasih Bu Pela. Itu ya. Setelah itu ada lagi yang berkaitan dengan berkaitan dengan penghukuman dan penghargaan di sini, ya kan? Yang hukuman dan penghargaan ini sering kita lakukan. Ya, contoh kecilnya, misalnya dia terlambat mengumpulkan tugas, ya, kita kasih cuma nilainya dikurangi. Setelah itu penghargaan ini jarang kita berikan kepada anak di dalam kelas. Ya, padahal penghargaan ini contoh kecilnya kita bilang tugasnya sudah bagus, kita bilang oh kerja kamu sudah bagus, itu sudah merupakan sudah mengatakan sebuah penghargaan kecil yang kita berikan kepada anak. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Setelah itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Setelah itu ada untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini adalah termasuk dalam motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada di sini hal yang menarik ya. Saya setelah belajar modul 1.1 ini atau modul 1.1 sampai modul 1.4, banyak yang saya dapatkan di sini, yaitu yang selama ini saya sering namanya menghukum siswa, memarahi siswa. Ternyata kita itu tidak boleh kita lakukan. Ya, di sini
belajar dengan cara kita itu mendidik siswa itu harus sesuai dengan kodrat zaman, dengan kodrat alam katanya. Seperti itu. Jadi kira-kira kita harus memberikan pendidikan itu kepada anak harus disesuaikan dengan keadaan pada saat sekarang ini. Di sini ada beberapa posisi kontrol guru, ya. Ada 5 macam posisi kontrol seorang guru. Di sini ada yang dikatakan dengan penghukum. Penghukum ini seringkali kita gunakan, ya. Mungkin sering kita gunakan. Kita contohkan pada saat di dalam kelas. Jangan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Itu juga termasuk dalam penghukum. Awas kamu terlambat mengumpulkan tugas, nanti nilainya dikurangi. Itu juga kategori dalam penghukum. Walaupun hanya kata-kata yang kita berikan, tapi termasuk ke dalam kategori penghukum. Ada kalanya kita siswa terlambat, kita suruh dia pusat, ya. Setelah itu ada lagi yang dikatakan dengan posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kita juga sering melakukan hal seperti itu. Apakah ibu-ibu pernah melakukan hal seperti ini? Ada kan? Yang namanya pembuat merasa bersalah. Kira-kira seperti apa kita pojokkan siswa? Ya, Bapak Ibu. Setelah itu ada lagi yang dikatakan dengan posisi teman. Baru berikutnya ada lagi pemantau. Terakhir baru manajer. Yang di sini sama seperti sebelumnya. Selama saat ini saya hanya menggunakan yang namanya penghukum, pemantau dan pembuat merasa bersalah. Itu sering saya gunakan buat siswa selama ini. Ya, iya, ternyata itu tidak boleh. Setelah saya mempelajari modul ini, kita tidak boleh menggunakan hal tersebut di dalam kelas. Jadi hal-hal yang sudah saya terapkan selama ini, saya berusaha untuk merubahnya. Saya contohkan misalnya siswa saya terlambat mengumpulkan tugas, nilainya saya kurangi. Setelah itu, kadang-kadang dia terlambat kita pojokkan. Ya kan, kenapa kamu suka terlambat? Kenapa tidak bisa cepat datang ke sekolah? Setelah itu, yang posisi yang paling terbagusnya itu adalah posisi manajer. Di posisi kontrol seorang guru tersebut. Nah, ini seharusnya posisi kita bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini katanya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi posisi manajer di sini, seandainya ada masalah pada siswa kita menyelesaikannya itu, kita kembalikan itu, berbicara kepada siswa kita dulu. Terus setelah ada yang tadi mengenai posisi kontrol, di sini kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas, atau kata lain adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang mana keyakinan sekolah ini hampir sama dengan sebuah peraturan. Kalau di sekolah kita kan ada peraturan atau tata tertib. Tapi kalau lingkup kecilnya kita ambil di dalam kelas kita, yaitu dikatakan dengan keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas ini kita sepakati bersama siswa kita. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Setelah itu, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya, kita membuat sebuah keyakinan kelas itu di dalam kelas, kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Kita harus menggunakan yang namanya kata-kata positif. Apa kita contoh katakan kata-kata positif itu? Kalau kata negatif kan ini, dilarang buang
kata-kata dilarang, tidak, jangan, itu tidak boleh kita gunakan di keyakinan kelas kita ini. Misalnya ya Bu, ya Bu Siti, seperti yang dikatakan oleh Bu Siti tadi. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya ada teman kita mencontek, ya begitu seperti kelas dilarang mencontek, jangan seperti itu. Tapi budayakanlah jiwa jujur atau sikap jujur. Nah, itu salah satu contohnya lagi. Jadi itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Sampai di sini ibu-ibu ada masukan atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan berikutnya? Lanjut. Bagaimana ibu-ibu? Sudah ngantuk? Masih semangat? Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Ada yang dikatakan menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Jadi, tahapan 3 restitusi ini yang menstabilkan identitas kita contohkan misalnya ada siswa kita yang sering terlambat, kita panggil dulu, kita tanyakan, kenapa kamu sering terlambat? Nah, kita dengarkan dulu apa ceritanya, apa masalahnya dia, kenapa dia sampai terlambat. Itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Setelah itu ada lagi yang dikatakan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, Bu, saya terlambat semalam gara-gara saya begadang Bu, nonton HP sampai pagi. Jadi pagi saya terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira tindakan kamu itu sampai kamu datang terlambat ke sekolah sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Tapi yang buat tidak kan, itu yang dikatakan dengan tindakan yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan dia. Jadi itulah yang dikatakan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi tujuan kita dalam segitiga restitusi ini itu menggunakan 3 tahap ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seandainya kalau ada masalah siswa kita, dia yang mencari solusinya, dia yang menyelesaikannya. Kita hanya sebagai penarang saja. Jadi apabila budaya positif ini bisa berjalan, itu butuh yang namanya dukungan. Ya, bisa budaya positif itu berjalan ya? Tidak. Jadi saya mengadakan yang namanya budaya positif ini, saya butuh dukungan. Yang pertama sekali itu dukungan diri dulu ya. Setelah itu baru dari teman-teman sejawat saya. Jadi lingkungan sekolah saya, baru adanya dukungan dari kepala sekolah. Baik, itulah hasil dari penyampaian saya hari ini mengenai modul 1.4 budaya positif. Kira-kira kalau ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman sejawat semua, silakan. Ada ibu? Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjelaskan banyak ilmunya yang kami dapat di sini. Sebenarnya yang penjelasan intinya yang Ibu sampaikan itu bahwasanya untuk membentuk pembiasaan budaya positif itu adalah tugas kita bersama ya Bu. Tugas kita bersama sebagai seorang pendidik. Begini, ini pengalaman saya dan juga saya ini kan guru BK ya Bu ya. Kemudian selama ini sudah melakukan kolaborasi kerjasama dengan wali kelas juga, dengan guru mata pelajaran juga. Ujung-ujung dari pembiasaan positif, memandirikan anak supaya anak bertanggung jawab dan segala macamnya, kita kan
sebagai apa kata ibu tadi, sebagai pengarah saja terhadap apa yang dia rasakan pada waktu itu. Kalau pembiasaannya negatif, kemudian kita arahkan untuk menjadi pembiasaan positif. Pertanyaannya, kalau kita sudah sering betul untuk mengarahkan dia ini ke yang lebih positif, pembiasaan positif, hari ini sudah kita arahkan ke yang lebih baik. Nah, ternyata besok berulang lagi, dipanggil lagi, diproses lagi untuk bagaimana dia membuat keputusannya, untuk bagaimana dia bisa bangkit dari permasalahannya. Iya, katanya waktu itu, ya akan saya rubah. Besok lagi dapat laporan lagi dari gurunya. Wah, anak masuk juga Bu Pi, masih apa juga, masih di warung juga. Wah, dipanggil lagi. Nah, jadi yang namanya di sekolah ya Bu, kita kan punya aturan. Sampai di mana sih titik ilmunya di guru penggerak ini dalam melakukan pembinaan terhadap anak? Karena di sekolah kan kita punya aturan 3 kali, 2 kali, udah kembalikan aja ke orang tuanya. Jadi bagaimana, apakah kita akan selalu saja dengan membentuk pribadi anak ini atau bagaimana Ibu? Mohon pencerahannya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang diberikan Ibu. Saya berusaha mencoba ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Tetap atau tidak sesalahnya, mohon dimaklumi ya. Yang saya baca dari modul 1.4 itu mengenai segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah di situ. Katanya kan ada validasi tindakan yang salah. Setelah itu ada yang dikatakan dengan menstabilkan identitas, ada yang dikatakan dengan keyakinan jelas. Setelah itu di situ kita diminta pertama sekali kita dengar dulu keluhan siswa tersebut. Yang saya pelajari Bu, hari ini kira-kira apa penyebab siswa itu terlambat. Nah, kita dengarkan dulu masalahnya dia, apa yang terjadi dulu dengan dia. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita tanyakan kira-kira yang dia lakukan itu sudah betul atau salah. Apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita. Kalau masih seperti itu juga siswanya, berarti memang keinginannya dia untuk berubah tidak ada. Ya, Bu. Saya tahu ini. Kalau seandainya memang tidak ada, kan sudah sering itu ditanya bagaimana apa penyebabnya, akibatnya sudah kita jelaskan juga. Tapi kalau seandainya dia tidak mau, ya tetap jadi guru bersabar juga kita ya Bu. Yang pastinya kita tetap tidak putus asa. Iya. Berarti coba ya Bu, berusaha agar siswa kita ini menjadi yang terbaik. Nah, kalau mau tidak mau itu tergantung dia lagi. Kira-kira mau kemana masa depan dia mau dibawa? Ya, kita sudah mencoba segala hal. Berarti dia itu menceritakan masalahnya. Dia tidak secara jujur. Kalau dia secara jujur menceritakan masalahnya dia, kalau dia ingin adakan perubahan, pasti dia akan berubah. Ya, kalau dari modul yang saya tahu, yang saya dapatkan seperti itu. Berarti kejujuran dari anak tersebut. Kembali lagi ya, ada pertanggungjawaban dia tersebut. Kembali lagi ke keyakinan tadi, disiplin tadi. Bagaimana Bu? Apakah yang lain Ibu? Apakah masih ada masukannya, pertanyaannya? Ya, silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu materi telah memberikan kesempatan. Saya tidak akan bertanya, tapi hanya menyampaikan saran dari paparan tadi tentang budaya positif. Itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Intinya kalau menurut saya untuk supaya kita bisa membawa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berperilaku positif, memang harus dari kitanya dulu yang memberi contoh itu. Bagaimana anak-anak akan bisa berbicara dengan lemah lembut jika gurunya saja tidak memperlihatkan ketika dia berbicara lemah lembut dengan sesama temannya? Bagaimana siswa akan tidak menghardik temannya atau berteriak kepada temannya kalau guru saja tidak bisa memperlihatkan itu? Bagaimana caranya siswa akan bisa membuang sampah pada tempatnya kalau kita saja guru tidak bisa memperlihatkan itu? Jadi banyak sekali hal-hal yang selama ini kita lihat
kita harapkan itu dari siswa di Satu Roja, sementara kita sendiri sebagai seorang guru tidak memberikan contoh budaya yang positif kepada siswa kita. Jadi harapan saya dengan semakin banyaknya kita guru-guru ini yang mengikuti CGP, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari CGP ini memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di sekolah ini, karena kita akan membawa peserta didik yang akan kita rubah itu adalah anak-anak bangsa di sekolah ini. Jadi marilah kita terapkan ilmu ini untuk diri kita sendiri. Insya Allah kalau bersama-sama kita pasti kita akan mendapatkan perubahan dari diri siswa kita nantinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah memberikan masukannya. Betul kata Bu Siti, kita harus mulai dari diri kita dulu. Dulu saya tidak, yang budaya ini kurang, saya sering marah sama siswa, menghakimi siswa, menghukum siswa. Ya, jadi saya harus mulai dari diri saya sendiri. Jadi dari pelajaran ini modul 1.4 ini saya berusaha untuk lebih baik. Ya, belajar sedikit-sedikit. Ya Ibu, terima kasih untuk ibu semua, bapak-bapak semua atas masukannya. Kalau ada salah atau kesalahan saya, kekhilafan saya, mungkin kata-kata saya tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Sepitri Gusti dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Dalam hal ini saya mengampu guru bidang studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya telah mengikuti kegiatan seminarnya dari CGP Ibu Rukmiati Angkatan 9. Dari awal saya mengikutinya sampai akhir. Alhamdulillah ilmu yang beliau sampaikan banyak manfaatnya bagi saya, dan mudah-mudahan saya bisa memberikan suatu wejangan untuk saya bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai guru di SMA 1 Ranah Pesisir. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk mengikuti CGP di angkatan 10. Mohon doanya supaya bisa lebih dalam lagi dalam memahami modulnya dan lebih berefek positif bagi saya dan bisa menjalankan dengan yang terbaik untuk hari ini dan esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Sepitri Gusti dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Dalam hal ini saya mengampu guru bidang studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya telah mengikuti kegiatan seminarnya dari CGP Ibu Rukmiati Angkatan 9. Dari awal saya mengikutinya sampai akhir. Alhamdulillah ilmu yang beliau sampaikan banyak manfaatnya bagi saya, dan mudah-mudahan saya bisa memberikan suatu wejangan untuk saya bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai guru di SMA 1 Ranah Pesisir. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk mengikuti CGP di angkatan 10. Mohon doanya supaya bisa lebih dalam lagi dalam memahami modulnya dan lebih berefek positif bagi saya dan bisa menjalankan dengan yang terbaik untuk hari ini dan esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil pelajaran. Yang ketiga ada yang harusnya dikatakan dengan G, itu gali mimpi bersama. Setelah itu baru J. Yang J itu adalah jabarkan rencana kita. Setelah itu baru yang terakhir A, atur eksekusinya.
dari yang bagja tadi, yang poin pertama itu ambil pelajaran. Di sini yang ambil pelajaran itu di sini ada pertanyaan, di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan yang di sini adalah kita membahas mengenai siapa yang sudah berhasil menerapkan yang namanya visi tadi. Setelah itu adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dari siswa tersebut. Setelah itu yang kedua, mewawancarai atau adanya survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas dan sekolah. Yang ketiga itu mengenai gali mimpi kita. Itu pertanyaan di sini, apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian peserta didik sudah berjalan dengan baik? Setelah itu di sini ada membuat deskripsi sikap dan merespon kesalahan peserta didik. Setelah itu membuat deskripsi sikap dalam merespon perilaku peserta didik yang positif. Yang ketiga, itu membuat daftar kompetisi baru yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Yang keempat itu membuat gambaran sikap respon dan peserta didik atas kesalahan yang mereka buat. Baru yang poin berikutnya itu buat kepala sekolah untuk mengobservasi kelas setiap akhir bulan. Yang kedua itu berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas dua kali dalam satu semester. Baik, itulah penyampaian kami mengenai tentang bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Baiklah, pada hari ini ibu masuk ke kelas kalian. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas atau yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Yang mana yang keyakinan kelas itu kalau di sekolah kita hampir sama dengan sebuah peraturan. Apabila di sebuah sekolah tidak ada aturannya, apa yang akan terjadi? Kacau kan? Jadi kalau kita ambil lingkup paling terbesarnya adalah sekolah. Sekarang ini kita ambil kesepakatan kita di dalam kelas ini.
sekali. Di sini yang pertama keyakinan kelas kita yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu semangat belajar. Setelah itu saling menghargai dan menghormati. Ada di sini adalah rajin sekolah, disiplin, belajar jujur, menjaga kebersihan dan saling support. Ini kesepakatan yang kita buat ini adalah kita buat secara bersama-sama dan harus kalian bertanggungjawabkan dan kalian harus menjalani. Setuju? Kalau kalian menyetujuinya, kita akan buat perjanjiannya di atas kertas dan silakan kalian tanda tangani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leo Jamari, saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Airin Maulidi Harja dari kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Farhan Al-Muhaimin dari kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azakirana Surayuka. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Senang sekali. Perasaan saya sangat senang. Menggembirakan. Merasa sangat tertarik sih. Sangat penting. Menurut saya sangat penting. 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 Karena dapat membentuk kepribadian yang positif baik di masa sekarang maupun masa depan. Karena dapat membuat kita menjadi lebih disiplin. Karena dengan itu dapat membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena dapat membuat anak-anak di kelas lebih teratur dan disiplin.